Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Apoteker Nitya Nurul Fadilah, Magister Farmasi. Saya merupakan dosen program studi S1 Farmasi di Universitas Perjuangan Tasikmalaya sejak Maret 2019. Bidang keahlian saya adalah farmakologi dan toksikologi. Saya diamanahi untuk mengampu mata kuliah farmakologi, farmakoterapi, dan toksikologi. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan mata kuliah yang saya ampu, yakni Farmakoterapi 2. Mata kuliah Farmakoterapi 2 berisi tentang penata laksanaan terapi rasional pada berbagai kasus penyakit, diantaranya farmakoterapi penyakit gangguan tulang dan sendi, farmakoterapi penyakit infeksi, dan farmakoterapi pada sistem kardiovaskular, serta farmakoterapi sistem pernafasan. Setelah mengikuti perkuliahan ini, mahasiswa diharapkan mampu menganalisis penata laksanaan terapi rasional pada berbagai kasus penyakit sistem organ. Tujuan pembelajaran mata kuliah ini juga melatih keterampilan mahasiswa menggunakan teknologi informasi untuk mengakses informasi mengenai perkembangan terapi terkini dan pengobatan berbasis bukti atau evidence-based medicine. Pada kasus penyakit berbagai sistem organ, melatih kerjasama dalam kelompok dan keterampilan dalam melakukan pemecahan studi kasus terapi penyakit tertentu. Kegunaan mata kuliah ini yaitu untuk membekali calon sarjana dalam bidang pelayanan kefarmasian di berbagai sarana, di berbagai instansi. Contohnya, farmasis di bidang pelayanan kefarmasian, salah satunya melayani pasien di apotek. Capaian pembelajaran mata kuliah ini adalah mampu menganalisis, menyelesaikan masalah, dan memberikan informasi terkait terapi yang rasional sesuai dengan terapi yang berbasis bukti. Mata kuliah ini berada di semester 6 dengan memiliki bobot 2 SKS teori, dan mata kuliah ini memiliki mata kuliah prasyarat yakni farmakoterapi 1 yang ada di semester 4. Sistem pengajaran yang saya anut yakni sistem DIA atau Delivery, Interaction, dan Assessment. Delivery itu sendiri adalah bagaimana cara penyampaian materi yang saya berikan agar dapat dipahami oleh mahasiswa dengan baik. Sementara interaction yaitu interaksi antara saya sebagai dosen dan mahasiswa dalam melakukan pembelajaran agar capaian pembelajaran dapat tercapai. Kemudian assessment adalah cara untuk mengukur kemampuan mahasiswa itu sendiri dengan pemberian tugas, kuis, dan penilaian keaktifan di kelas. Aspek delivery yang saya bawakan untuk pembelajaran mata kuliah ini harus sesuai dengan capaian pembelajaran dan profil lulusan, yakni farmasis di bidang pelayanan. Untuk mendukung kegiatan pembelajaran, saya menggunakan berbagai literatur yang terdiri dari jurnal untuk mendukung materi yang saya berikan di kelas. Bahan di kelas berasal dari literatur jurnal terbaru atau buku referensi. Salah satunya adalah Farmakoterapi Handbook edisi 11. Ini dilakukan untuk mendukung proses pembelajaran di kelas. Saya menugaskan mahasiswa untuk mencari referensi serta mereview jurnal internasional maupun nasional dalam mendukung proses pembelajaran. Selanjutnya, kita masuk ke aspek interaction. Aspek interaction yang saya gunakan adalah metode SCL atau Student Centered Learning, di mana mahasiswa berperan sebagai peserta didik atau subjek sehingga akan mengembangkan minat mahasiswa menjadi lebih aktif, kreatif, dan inovatif. Sistem SCL terdiri dari yang pertama adalah pembelajaran interaktif atau interactive learning, yaitu pemaparan dosen pada mahasiswa dengan menyisipkan pertanyaan guna meminta pendapat dari mahasiswa. Selanjutnya yang kedua, saya menggunakan metode case study dalam menyelesaikan studi kasus
tentang pasien dengan penyakit sendi dengan riwayat pengobatan tertentu, serta diharapkan mahasiswa mampu memecahkan masalah tersebut sehingga diperoleh pengobatan atau terapi yang tepat berdasarkan literatur terkini. Platform yang saya gunakan untuk mendukung kegiatan pembelajaran di kelas yaitu Simantap yang disediakan oleh Universitas Perjuangan untuk memantau kegiatan perkuliahan dan absensi mahasiswa. Selain itu, saya juga menggunakan media Google Classroom untuk penugasan, kuis, serta berkomunikasi menggunakan WhatsApp dengan mahasiswa sehingga kita bisa lebih baik dalam berkomunikasi. Itulah model interaksi yang saya bawakan. Selanjutnya yakni assessment. Aspek assessment dilakukan untuk menilai dan mengukur kemampuan mahasiswa secara objektif. Adapun poin penilaian yang telah saya sampaikan sebelum perkuliahan, yakni pada saat kontrak perkuliahan. Assessment dilakukan berupa penilaian keaktifan, pemberian kuis, serta penugasan studi kasus setiap minggu sesuai dengan materi yang dibawakan sebelumnya. Mahasiswa dapat melakukan pengumpulan tugas di Google Classroom dan bisa melihat hasil penilaian yang saya lakukan secara objektif. Demikian pemaparan 3 aspek yang saya terapkan dalam proses pengajaran, yakni delivery, interaction, dan assessment. Selanjutnya, saya akan menyampaikan proses pembelajaran yang saya bawakan, yakni mata kuliah Farmakoterapi 2. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini? Semuanya sehat? Alhamdulillah ya. Alhamdulillah di siang hari ini kita bisa bertemu lagi di mata kuliah yang hari ini pertemuan ke-12 ya, farmakoterapi GOAT dan hiperurisemia. Oke, sudah masuk semua? Sudah. Semua ya? Oke, sebelum kita mulai perkuliahan, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu kepada koordinator kelas. Silakan boleh dipimpin. Sebelum memulai perkuliahan hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut kepercayaan agamanya masing-masing dimulai. Berdoa selesai. Kita review dulu ya, minggu lalu mungkin teman-teman masih ingat dan sudah mengunduh materinya ya di Google Classroom. Sudah absensi? Sudah. Oke, minggu lalu kita membahas apa? Ada yang bisa menjelaskan? Ada Bu, saya osteoporosis. Pengertiannya itu osteoporosis adalah kondisi tulang yang mudah patah, rapuh ataupun keropos akibat kekurangan kalsium. Untuk terapinya itu bisa menggunakan vitamin D. Tadi penjelasan dari rekan kalian bahwa osteoporosis itu adalah pengeroposan tulang dan kita membutuhkan vitamin atau kalsium untuk mendukung pengeroposan tulang itu supaya tidak semakin parah gitu ya. Salah satunya vitamin D, kalsium atau obat alendronat untuk mencegah pengeroposan. Berarti teman-teman sudah memahami ya, masih mengingat gitu materi minggu lalu karena kan kita masih membahas materi tulang dan sendi. Nah, hari ini juga kita akan membahas tentang farmakoterapi tulang dan sendi, salah satunya penyakit GOUT dan hiperurisemia atau yang dikenal dengan asam urat gitu ya. Oke, kita mulai. Apakah ada yang tahu apa itu GOUT dan hiperurisemia? Saya pun Ya, silakan. farmakoterapi GOUT dan hiperurisemia. GOUT itu atau hiperurisemia merupakan kondisi di mana darah itu memiliki asam urat yang sangat tinggi, Bu. Hiperurisemia itu betul tingginya kadar asam urat dalam darah dan sangat banyak terjadi ya. Biasanya terjadinya itu di orang yang sudah lansia atau yang sudah berumur gitu ya. Dan kebanyakan itu terjadi pada laki-laki. Jadi asam urat itu sendiri merupakan suatu bahan yang ada di dalam tubuh kita. Pada saat normal kadarnya itu hanya 6-7 mg per desiliter. Tapi ketika
kadarnya di atas 7 mg per desiliter, itu akan terjadi hiperurisemia. Nah, dari sini sebetulnya kita bisa tahu ya, apa itu pengertian dari hiperurisemia. Hiper itu apa? Kelebihan. Uris itu asam urat ya. Mia adalah darah. Jadi kelebihan asam urat adalah darah. Jadi ketika seseorang punya kadar asam urat lebih dari 7 mg, ketika dicek ke lab gitu ya darahnya, berarti dia sudah dikatakan hiperurisemia. Nah, selanjutnya, apakah hiperurisemia dan GOUT itu sama? Beda ya. GOUT itu adalah peradangan. Jadi GOUT itu peradangan pada sendi yang diakibatkan tingginya kadar asam urat. Nah, jadi ketika seseorang mengalami hiperurisemia, dia itu belum tentu mengalami GOUT. Tapi seseorang yang mengalami GOUT yang sudah meradang, pasti itu dikarenakan tingginya kadar asam urat. Ya, paham ya? Jadi kalau GOUT mah sudah bergejala, kalau hiperurisemia mah belum tentu bergejala gitu. Tapi ketika dicek di lab baru ketahuan kadar asam uratnya itu tinggi, itu di atas 7 mg. GOUT itu sendiri adalah proses inflamasi ya. Jadi akibat tingginya kadar asam urat pada darah, sehingga asam urat yang bentuknya itu kayak kristal jarum ini. Nah, kalau bentuknya seperti kristal jarum itu kan sangat menyakitkan jika banyak di sendi ya, menumpuk di antara kedua tulang. Nah, sehingga terjadilah inflamasi atau peradangan. Inflamasi itu apa? Ciri-cirinya bengkak, merah ya, dan penumpukan cairan, terutama nyeri sekali ya saat terjadi GOUT, sehingga sendinya meradang dan ini harus kita obati karena kan dapat mengganggu aktivitas dari pasien. Gitu. Jadi kalau secara definisi GOUT itu adalah inflamasi yang ditandai dengan meningkatnya konsentrasi asam urat. Tapi kalau misalkan di dalam makanan itu juga dia bisa menyebabkan asam urat. Salah satunya makanan yang tinggi purin ya, tinggi purin. Makanan yang tinggi purin ada yang tahu? Kacang-kacangan ya. Jeroan, kemudian sarden, sayuran hijau. Nah, itu ketika konsumsinya berlebihan pada pasien asam urat atau hiperurisemia, itu akan memperparah peradangan yang terjadi pada sendinya gitu. Karena kenapa? Karena purin itu di dalam tubuh ketika dia masuk akan dipecah oleh enzim santin oksidase di dalam tubuh manusia dan diubah menjadi asam urat. Jadi sebetulnya bukan langsung asam urat yang kita makan, tapi purin yang ada dalam makanan tertentu diubah oleh tubuh kita oleh enzim santin oksidase menjadi asam urat. Sehingga kalau konsumsinya berlebihan, maka asam uratnya sangat tinggi gitu. Dan itu bisa disebabkan juga karena tubuhnya itu sudah tidak mampu memetabolisme asam urat dengan normal, sehingga timbullah GOUT atau hiperurisemia seperti itu. Saya Bu, izin bertanya, apa perbedaan antara asam urat dan juga rematik, serta apakah pengobatannya sama? Karena pada masyarakat itu sulit untuk membedakan antara asam urat dan juga rematik. Terima kasih. Ya, bagus sekali ya pertanyaannya Anisha. Jadi memang di masyarakat itu sulit membedakan antara rematik dan penyakit hiperurisemia ini atau asam urat ini. Kebanyakan masyarakat itu hampir sama gitu ya antara rematik dengan asam urat. Padahal berbeda. Berbedanya itu apa? Berbedanya itu dari penyebabnya. Seperti yang tadi sudah Ibu jelaskan, penyebab dari asam urat itu apa? Makanan tinggi purin ya. Sementara kalau rematik itu penyebabnya bukan makanan, tapi sistem imun dari manusia itu sendiri. Jadi penyakit rematik itu penyakit autoimun yang datang karena sistem imunnya itu menyerang bagian sendi. Sama-sama di bagian sendi menyebabkan pembengkakan, tapi penyebabnya adalah sistem imun tubuh gitu. Jadi untuk pengobatannya jelas berbeda. Untuk asam urat
pengobatannya nyeri, ya sama sih rematik juga nyeri, cuman untuk mengobati penyebabnya tentu saja kalau rematik itu sistem imunnya harus ditekan. Kalau asam urat itu tidak perlu ditekan sistem imunnya, tapi cukup pembentukan asam uratnya saja yang ditekan, seperti itu. Sudah jelas? Ya, kebetulan memang untuk rematik sendiri nanti kita akan bahas di pertemuan selanjutnya ya. Jadi kita bahas dulu tentang ini, kemudian nanti kita menyambung di pertemuan minggu depan ya. Oke, ada lagi yang ditanyakan? Cukup. Terapi non farmakologi dan farmakologi. Terapi non farmakologi untuk penyakit asam urat ini tentu saja digunakan untuk menjaga atau mencegah keparahan dari penyakit asam urat. Yang pertama adalah peningkatan kualitas hidup. Jadi pasien yang sudah terkena hiperurisemia, asam uratnya sudah tinggi, dia harus menghindari pola-pola hidup yang memperparah penyakitnya. Misalkan tidur yang cukup, hindari stres, hindari alkohol, merokok, kemudian banyak olahraga, seperti itu ya. Kemudian tentu saja pasien tersebut harus menghindari makanan yang tinggi purin. Tadi ya, ada kambing, sapi, sarden, jamur, dan sayuran hijau itu harus dibatasi. Bukan berarti tidak boleh, tapi harus dibatasi ya. Kemudian perbanyak minum air putih supaya asam uratnya itu cepat terekskresi dari dalam tubuh, karena asam urat itu dia dikeluarkannya melalui urin ya, atau melalui kencing, seperti itu. Nah, kalau misalkan setelah pengobatan, setelah terapi non farmakologi ternyata tidak membantu untuk kesembuhan penyakit asam urat, maka langkah selanjutnya adalah operasi. Jadi ini hanya dilakukan ketika pengobatan sudah tidak efektif lagi, seperti itu. Selanjutnya kita akan masuk ke terapi farmakologi. Nah, ini terapi menggunakan obat-obatan. Yang paling umum itu ada 4 golongan. Ada golongan AINS atau non-steroid anti-inflamasi drug, gitu ya. Contohnya apa? Contohnya ibuprofen, nasofen, ketoprofen. Jadi itu obat-obatan yang menekan peradangan pada pasien asam urat, gitu ya. Kemudian yang kedua ada golongan urikostatik atau urikosurik yang dapat menurunkan kadar asam urat, jadi menghambat pembentukan dari asam urat, seperti itu. Contoh obatnya ada allopurinol, probenecid, dan sulfenpirajon. Kemudian golongan yang ketiga adalah colchicine. Nah, colchicine ini juga sama menghambat inflamasi dengan cara mengurangi sel darah putih di dalam proses peradangan. Kemudian yang keempat ada analgesik atau anti nyeri. Yang paling umum adalah paracetamol untuk menahan nyeri akibat peradangan, gitu ya. Jadi seperti yang kita tahu, farmakologi yang digunakan itu ada yang menghambat peradangan, mengurangi nyeri, dan juga menurunkan kadar asam urat. Nanti kita bahas lebih lanjut di slide berikutnya. Berikut ini adalah algoritma penanganan GOUT akut. Jadi GOUT itu ada yang terjadi akut, ada yang kronis. Kalau akut itu terjadi ketika seseorang itu mengalami nyeri radang pada saat itu juga. Misalkan setelah makan sarden terlalu banyak, langsung lututnya sakit. Nah, itu dinamakan GOUT akut. Nah, sementara kalau GOUT kronis itu adalah hiperurisemia, artinya kadar asam uratnya terus tinggi karena dia tidak mengkonsumsi obat-obatan penstabil, gitu. Nah, untuk terapi GOUT akut yang tadi pada saat kejadian itu, ini saya peroleh dari farmakoterapi handbook ya, dari literatur yang sudah saya bagikan juga di Google Classroom. Jadi ketika seseorang terkena GOUT akut, maka kita lihat kondisi pasiennya seperti apa. Tidak semua pasien
boleh diberikan NSAID. Nah, ketika si pasiennya tidak boleh mengkonsumsi NSAID, maka yang dilakukan adalah kita lihat dulu gejalanya itu apakah kurang dari 2 hari atau tidak. Kalau misalkan gejalanya kurang dari 2 hari, jadi rasa nyerinya itu bertahan selama 2 hari, berarti diberikan colchicine yang golongan tadi untuk menekan inflamasi. Tapi kalau misalkan gejalanya kurang dari 48 jam, lebih dari 48 jam, maka kita lihat jumlah sendi yang terlibat. Kalau misalkan jumlah sendinya lebih dari 1, maka kita lihat apakah dikontraindikasikan kortikosteroid injeksi atau tidak. Jika iya, maka gunakanlah kombinasi analgetik dan colchicine oral. Tapi jika tidak dikontraindikasikan, maka berikan kortikosteroid oral atau parenteral bersama dengan kortikosteroid intraartikular. Jadi nanti untuk pedoman pengobatannya bisa kita lihat di panduan algoritma ini ya. Jadi apakah pasiennya cocok dengan NSAID, apakah tidak, apakah sendinya yang mengalami radang itu lebih dari 1 atau tidak, itu berbeda ya pengobatannya. Jadi tidak semua bisa disamakan. Jadi ini inti dari seperti apa sih terapi yang digunakan untuk kondisi pasien dengan asam urat. Jadi ketika seseorang mengalami peradangan, pasti kan nyeri. Terapi yang paling utama adalah NSAID, karena kan dia menekan inflamasi supaya tidak bengkak. Contohnya apa? Ada fenoprofen, etorolac, indomethacin, ketoprofen, linda, piroxicam. Dan ini berbagai dosisnya ya. Ada yang 300 mg 2 kali sehari, ada yang 800 mg 4 kali sehari, dan sebagainya. Untuk pasien yang menggunakan obat tersebut juga berbeda-beda. Jadi kalau pasiennya mengalami gangguan lambung atau misalkan mengalami pendarahan di bagian usus, itu tidak boleh menggunakan NSAID karena bisa memperparah kerusakan saluran pencernaannya. Tapi kalau misalkan pasiennya sehat, maka bisa digunakan NSAID. Pilih salah satu dari obat tersebut untuk menekan inflamasi. Kemudian pada saat akut, GOUT itu diberikan juga colchicine oral. Pernah dengar Revolvar? Nah, itu biasanya ketika seseorang terkena asam urat dan mengalami peradangan, colchicine oral itu sangat efektif menekan peradangan tersebut. Nah, itu juga tidak boleh digunakan pada pasien yang mengalami gangguan saluran pencernaan dan sebagainya ya. Jadi paling utama pada penanganan GOUT akut itu antiinflamasi dan colchicine oral ya. Nah, sementara pada pasien yang terkena GOUT kronis atau jangka panjang, artinya dia itu tidak ada gejala, tapi kadar asam uratnya itu sangat tinggi, terus-terusan tinggi. Nah, untuk menstabilkan kadar asam urat, dipilihlah bisa golongan colchicine, tapi yang paling utama itu yang ini, allopurinol. Allopurinol bisa menstabilkan kadar asam urat pasien yang kadar asam uratnya tinggi. Jadi pada saat gejala mah nggak boleh dikasih allopurinol, tapi pilihlah yang antiinflamasi. Tapi pada saat setelah gejalanya hilang, baru pilih allopurinol atau probenecid atau sulfit irazon. Nah, itu 3 pilihan obat pada pasien GOUT kronis. Jadi seperti itu ya untuk pemilihan terapi GOUT. Oke, berikut adalah farmakoterapi GOUT untuk yang kronis dan akut. Jadi sudah saya jelaskan ya, terapi yang dipilih untuk pasien tertentu itu berbeda-beda. Jadi kalau misalkan pasiennya mengalami GOUT akut dengan GOUT kronis, itu juga berbeda penanganannya. Nah,
Diharapkan kalian bisa memecahkan studi kasus dari materi-materi yang sudah Ibu berikan. Jadi materi ini hanya dasar pendukung untuk kalian nanti menyelesaikan tugas studi kasus seperti itu. Nah, selanjutnya Ibu memiliki tugas ya. Jadi untuk minggu depan itu ada 2 tugas, tugas individu dan tugas kelompok. Silakan kalian catat ya. Nah, untuk tugas individu itu Ibu punya jurnal internasional yang judulnya Treatment Option for Good. Nah, ini kan berbahasa Inggris. Silahkan kalian download dan kalian rangkum secara individu. Seperti apa sih treatment atau pilihan obat untuk penyakit gout. Nah, nanti di dalam jurnal ini juga terdapat beberapa pemilihan ya, terutama ini. Jadi kalau misalkan kortikosteroid itu digunakan pada pasien, obat apa yang digunakan untuk kondisi pasien tertentu beserta dengan efek samping dan juga beberapa kontraindikasi dan rekomendasinya. Dapat dipahami untuk tugas individunya? Bisa. Oke. Nah, selanjutnya tugas yang kedua adalah studi kasus. Jadi untuk minggu depan silahkan kalian diskusikan dan bagi kelompok dulu ya. Jadi bagi kelompok menjadi 5 kelompok untuk mendiskusikan kasus berikut. Jadi Ibu mempunyai kasus pasien yang mengalami penyakit asam urat dan telah diberikan terapi, namun penyakitnya itu tidak kunjung sembuh. Nah, silakan kalian analisis terapi apa yang tepat untuk kondisi pasien tersebut yang tepat berdasarkan rekomendasi, berdasarkan guideline artikel, jurnal yang sudah kalian pelajari. Seperti itu. Kemudian saya harapkan untuk penyelesaian studi kasus ini seperti minggu-minggu lalu kalian menyelesaikan dengan metode SOAP. SOAP adalah subjective, objective, assessment, dan evaluation. Oke, jadi nanti minggu depan teman-teman membuat tugas individu, merangkum artikel, dan mempresentasikan diskusi kasus ini ya. Ada yang ditanyakan? Sudah cukup. Nanti untuk pengumpulan tugasnya di Google Classroom yang sudah saya buat ya. Materinya juga sudah saya upload di Google Classroom. Silakan bisa kalian akses. Jangan lupa juga ada kuis yang perlu kalian kerjakan di Google Classroom. Nanti langsung keluar nilainya. Oke, kuisnya terbatas waktunya, jadi jangan lupa silahkan saling mengingatkan. Kalau misalkan tidak ada pertanyaan lagi, sekian kuliah yang bisa saya berikan. Semoga bermanfaat. Mohon maaf jika ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akhirnya kita telah sampai pada akhir video pembelajaran. Semoga konten ini dapat memberikan manfaat dan dapat menggambarkan proses pembelajaran yang saya laksanakan dengan jelas sehingga dapat memenuhi rangkaian penilaian sertifikasi dosen. Saya ucapkan terima kasih kepada semua yang telah menyaksikan.